Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antek Saham atau Analisa Teknikal Saham. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan analisa 4 saham Big Bank, yaitu BBRI, BBCA, BMRI, dan BBNI. Untuk analisa ini merupakan updatean dari video sebelumnya, jadi apabila teman-teman sudah menonton video sebelumnya, maka boleh menyimak kembali video ini supaya analisa kedepannya atau gambaran terbarunya boleh teman-teman ketahui. Sebelum masuk ke videonya, saya izin menginfokan kalau Antek Saham memiliki channel Telegram. Channel Telegram ini tidak berbayar atau free, tetapi ada juga yang berbayar khusus untuk premium. Jadi jika teman-teman berminat join ke yang free, boleh nanti join melalui link yang ada di deskripsi. Karena di sana saya biasanya membagikan analisa-analisa harian dan juga list-list saham yang menarik setiap harinya. Jadi di sana saya biasanya membagikan saham-saham yang menarik. Dan untuk video ini direcord tanggal 3 Februari 2024, jadi mulai berlaku di tanggal 5 Februari 2024. Untuk video ini, analisanya kita mulai dari saham BBRI terlebih dahulu. Untuk BBRI boleh kita lihat pergerakannya setelah mencapai resisten 5.850. Boleh kita lihat di sini harga bergerak turun. Tentunya pergerakan turun ini sesuatu yang normal, karena boleh kita lihat setelah bergerak turun, harga bergerak naik kembali setelah harga mencapai area gap di sini. Boleh kita lihat setelah mencapai area gap yang di harga 5350 sampai 5425, harga bergerak naik kembali. Dan ini menjadi sesuatu yang bagus jika kita bisa masuk dan mengetahui area ini. Dan boleh kita lihat kembali di sini di hari Jumat kemarin, penutupan close di resistennya 5.850 plus 1,74%. Dan boleh kita lihat pergerakan dari BBRI ini sangat bagus. Setelah mencapai area gap, harga bergerak naik kembali. Ini menjadi sesuatu yang bagus pada BBRI. Akan tetapi karena sudah memasuki area resisten, maka kemungkinan nanti bisa bergerak turun kembali atau melanjutkan naiknya. Tentunya untuk melanjutkan naiknya, harga harus mampu breakout dulu resisten 5.900 atau high di tanggal 15 Januari. Jadi, untuk teman-teman yang ada posisi pada BBRI, sebaiknya wait and see dulu. Karena jika nanti bisa di breakout resisten ini, maka teman-teman boleh nanti hold lebih lanjut dengan target di 6.125 dan juga 6.325. Akan tetapi jika nanti ada sebuah rejection di sini, misalnya ada candle bearish seperti di tanggal 15 Januari, ada candle bearish dan juga ada pola candle semisal bearish engulfing atau menandakan sebuah ekor dengan candle seperti ini, candle reject. Nah, seperti ini. Candle atasnya meninggalkan sebuah reject. Jadi dengan adanya rejection seperti itu, maka pergerakan saham cenderung untuk bergerak turun atau koreksi lagi setelah mencapai area resistennya. Jadi jika nanti pada BBRI di area ini menandakan rejection, maka teman-teman nanti boleh wait and see lagi. Jika sudah bergerak turun, maka boleh mengamankan profitnya. Tetapi jika bisa breakout, maka boleh hold dengan target 6.125 dan 6.325. Menurut saya untuk BBRI karena masih dalam pergerakan naik, potensi di breakout ya, resisten ini. Akan tetapi kita tetap juga memperhatikan, boleh dilihat di sini, dalam 3 hari terakhir, net foreign buy sell-nya masuk dan juga bandar juga masuk di sini. Boleh dilihat dari indikatornya berwarna hijau. Jadi pergerakan naiknya ini didorong dengan asing yang masuk. Jadi untuk BBRI masih sangat bagus.
jika nanti bisa bertahan dan bisa breakout resisten 5.900. Jika ingin membuat trading plan pada BBRI, boleh menunggu breakout dulu resisten 5.900. Jadi kita pakai metode buy on breakout. Jika semisal nanti bisa di breakout, maka boleh buy setelah breakout resisten 5.900. Kemudian stop loss di bawah dari 5.725. Kemudian dengan target di sini di 6.125. Boleh kita lihat memang secara trading plan ini kurang bagus. Boleh dilihat sini. Tahu saya coba tarik Fibonacci. Boleh kita buat untuk target pertama di sini saja. 6.200. Jadi untuk BBRI target pertama di sini secara Fibonacci. Lalu target kedua di sini saja 4. Kita tarik menggunakan Fibonacci yang di sini. Nah, di sini 6.325. Jadi untuk BBRI target pertama dengan metode buy on breakout, target pertama di 6.200 dan target kedua di 6.325. Boleh kita lihat secara trading plan yang pertama ini, atau dengan target pertama, boleh kita lihat secara trading, secara risk ratio-nya sangat bagus, masih sangat menarik, dengan potensi loss di 3,77% dan potensi profit di 4,24%. Jadi untuk profitnya lebih besar daripada loss-nya. Jadi masih menarik dengan target di TP1-nya. Jika membuat di TP2, maka tentunya akan lebih menarik dengan potensi profit di 6,30%. Tentunya teman-teman harus mengingat dan memantau resisten 5.900 ini. Trading plan ini akan berlaku jika bisa breakout resisten 5.900. Lalu untuk trading plan yang kedua, teman-teman boleh menunggu harga turun dulu ke area demand, masuk dulu ke area demand-nya, lalu boleh buy on demand, stop loss di bawah dari support 5.275, untuk stop loss kita di 5.200, lalu untuk TP-nya di resisten 5.850. Nah, boleh kita lihat secara trading plan buy on demand juga masih sangat menarik. Boleh dilihat untuk risk ratio-nya sangat menarik, 1:2, yang dimana untuk risk-nya 3,85% dan potensi profit di 8,21%. Jadi masih menarik secara trading plan buy on demand. Akan tetapi jika teman-teman ingin buy on demand, maka harus menunggu turun dulu ke area demand-nya. Nah, kira-kira begini untuk BBRI. Pergerakannya masih cenderung untuk bergerak naik, jadi boleh memantau resisten 5.900. Nah, jika nanti bisa di breakout, maka BBRI bisa melanjutkan naiknya dan membuat ATH kembali all time high ke sini. Nah, nanti boleh memantau untuk BBRI area-area ini. Lanjut untuk BBCA. Untuk BBCA boleh kita lihat secara trading plan, analisa pada video sebelumnya kurang bagus karena BBCA turun retest memasuki area demand yang di sini. Dan di sini kita kena stop loss sekitar 1,41%. Akan tetapi jika masih di hold, tentunya sudah running profit kembali karena bergerak lagi di atas dari area demand 9.550 dan juga 9.650. Kita gambarkan kembali. Untuk BBCA sudah memasuki resisten 9.775, jadi sudah ada rejection juga. Jadi untuk BBCA berpotensi bergerak turun dulu. Sama halnya seperti BBRI yang tadi sudah memasuki resisten, jadi
teman-teman boleh memantau area resistennya, karena untuk BBC sendiri sudah ada rejection. Sebentar saya tandain sebuah area demand dulu. Karena sudah adanya sebuah reject di sini, boleh kita lihat reject di hari Jumat dengan penutupan ternyata 0%, akan tetapi harga sempat bergerak naik ke resisten 9.775, akan tetapi tidak mampu bergerak naik lagi dan harga bergerak turun. Namun boleh kita lihat di sini secara net foreign flow, foreign vessel dan juga bandarnya masih cukup hijau di pergerakan naik mulai dari tanggal 29, jadi masih tergolong sangat bagus pada BBCA. Dan juga secara trennya juga masih uptrend, boleh kita lihat membuat high kembali. Jadi untuk BBCA, untuk konfirmasi bergerak naik kembali, tunggu breakout dulu resisten 9.775. Nah, jika nanti bisa di breakout, maka BBCA akan melanjutkan naiknya bisa sampai ke sini, ke area 10.000. Jadi boleh menunggu terlebih dahulu pada BBCA. Kita buatkan 10.000 saja. Boleh menunggu untuk BBCA breakout dulu resisten 9.775. Jika resisten ini bisa di breakout, maka boleh masuk ke BBCA dengan buy on breakout. Stop loss di sini 9.575 dan TP di sini 10.000. Secara trading plan ini kurang bagus ya. Boleh kita lihat untuk risknya lebih besar daripada potensi profit. Akan tetapi jika kita membuat di 10.100, boleh kita lihat untuk potensi profit masih lebih besar dari potensi loss-nya. Jadi masih menarik untuk BBCA jika bisa buy on breakout. Sama seperti BBRI yang tadi, untuk masuk dengan metode buy on breakout, teman-teman harus menunggu dulu BBCA bisa breakout resisten 9.775. Nah, jika nanti bisa di breakout, boleh memakai metode buy on breakout. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, karena juga di sini menandakan rejection, maka karena di sini juga menandakan rejection, maka untuk BBCA akan turun dulu, turun kembali ke area demand. Hampir sama seperti BBRI yang tadi, boleh menggunakan trading plan buy on demand juga jika nanti bisa turun ke area demand-nya. Ini merupakan trading plan yang pertama dengan target di 10.100 atau di 10.000 juga boleh. Lalu untuk untuk trading plan yang kedua, buy on demand, tunggu harga memasuki area demand-nya dulu. Kemudian stop loss di bawah dari demand-nya. Kemudian take profit di resisten 9.775. Boleh kita lihat secara trading plan buy on demand sangat menarik dengan potensi loss di 1,87% dan potensi profit di 3,68%. Jadi buy on demand lebih menarik daripada buy on breakout. Jadi nanti teman-teman boleh menunggu pergerakan BBCA apakah breakout dulu atau turun dulu ke area demand-nya. Nah, jika turun dulu boleh menggunakan buy on demand, akan tetapi jika breakout dulu maka boleh buy on breakout dengan target di sini. Untuk area-area yang perlu dipantau pada BBCA yaitu resisten 9.775 dan juga area demand 9.325 sampai 9.450. Nah, nanti boleh memantau area-area ini pada saham BBCA. Lalu lanjut ke saham yang ketiga, ada BMRI. Nah, untuk Mandiri boleh kita lihat Bank Mandiri
secara trading plan kita masih sangat bagus, buy on demand, harga bergerak turun ke area demand untuk retest, lalu melanjutkan naiknya. Boleh kita lihat secara trading plan ini sudah running sekitar, ini dibagikan di video sebelumnya ya, jadi jika teman-teman belum menonton, tentunya tidak tahu analisa ini. Nah, boleh kita lihat sudah running sekitar 4,35%. Jadi sangat bagus jika bisa masuk, atau teman-teman masuk pada video sebelumnya karena sudah bisa running profit sekitar 4%-an. Jadi untuk mandiri kita masih menggunakan trading plan ini. Akan tetapi ada suatu area yang perlu diperhatikan di sini, yaitu high sebelumnya di resisten 6.700. High ini ada di tanggal 30 Januari. 30 Januari membuat ATH di 6.700. Dan setelah mencapai 6.700, harga sempat bergerak turun, lalu naik kembali di hari Jumat, close hijau, ditutup hijau 1,91%. Jadi untuk Bank Mandiri masih on track ya, masih bergerak naik menuju targetnya di 7.125. Jadi jika sudah ada posisi boleh hold dulu. Akan tetapi jika belum, boleh menunggu harga bisa breakout dulu resisten 6.700. Nah, seperti yang tadi, boleh melakukan buy on breakout pada Bank Mandiri, buy on breakout. Tentunya untuk Bank Mandiri ini risknya akan lebih besar jika masuk dengan trading plan buy on breakout, karena harga udah semakin naik dan stop loss juga akan lebih dekat dengan harga entry. Jadi tentunya jika ingin masuk boleh masuk dengan porsi kecil. Boleh kita lihat metode trading buy on breakout ini. Profit targetnya tetap di 7.125 dan untuk stop loss di sini di bawah support 6.500. Boleh kita lihat secara trading plan ini masih sangat menarik. Secara risk rasionya 1:1,28, yang dimana untuk risk 4,23% dan untuk potensi profit di 5,40%. Jadi masih sangat menarik secara trading plan buy on breakout. Maka dari itu untuk Bank Mandiri, boleh teman-teman pantau resisten 6.700 jika bisa di breakout. Boleh menggunakan metode trading buy on breakout dengan target di 7.125. Stop loss di bawah dari support 6.500. Akan tetapi jika tidak mampu di breakout, maka teman-teman boleh menunggu dulu. Dan jika nanti menentangkan rejection di area resisten ini, maka boleh menunggu seperti yang tadi, BBRI dan BBCA. Boleh menunggu untuk Bank Mandiri turun ke area demand di sini. Area demand di 6.050 sampai 6.200. Dan jika nanti ternyata Bank Mandiri bisa turun dulu ke area demand ini, maka boleh menggunakan metode buy on demand, buy di area demand, stop loss di bawah dari demand-nya, dan target di resisten 6.700. Boleh kita lihat secara trading plan ini sangat menarik dengan potensi profit di 8,29% dan potensi loss di 3,39%. Jadi sangat menarik secara risk rasionya. Jadi untuk BMRI hampir sama seperti dua saham sebelumnya. Boleh menggunakan metode buy on breakout, lalu boleh menggunakan metode buy on demand. Akan tetapi jika sudah ada posisi seperti analisa sebelumnya, boleh hold dulu, boleh hold dengan set BEP, break even point, atau naikkan SL, stop loss dinaikkan dari sebelumnya di sini di
5.975 menjadi di sini, di bawah support 6.500 atau kira-kira di 6.450. Nah, kegunaan dari break even point sendiri supaya teman-teman yang dimana sebelumnya sudah profit, jika harga bergerak turun, tidak berbalik menjadi sebuah loss. Jadi, ini sangat perlu diperhatikan karena jika di break nanti support 6.500 ini, maka untuk Bank Mandiri berpotensi turun kembali ke area demand-nya. Maka dari itu untuk Bank Mandiri boleh memantau resisten 6.700 dan juga support 6.500. Jika bisa breakout resisten 6.700, maka akan naik ke 7.125. Akan tetapi jika nanti breakdown support 6.500, maka akan memasuki area demand yang ini. Nah, yang ini. 6.050 sampai 6.200. Maka dari itu untuk BMRI boleh memantau area-area ini. Lanjut saham yang ketiga ada BBNI. Nah, yang paling menarik saya katakan di minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu pada video sebelumnya itu, yang paling menarik adalah BBNI. Kenapa? Karena adanya pola atau chart pattern di sini. Sebuah pola yang menandakan pola naik yang berkelanjutan. Dan juga kita di premium masuk di harga 5.500 sampai 5.425. Kita masuk di area tersebut dan sudah running profit sekitar sampai hari ini sekitar 5%-an. Dan kita masih hold, kita masih TP, baru TP 25% di target pertama di 5.700. Jadi untuk BBNI masih lebih menarik daripada ketiga saham yang tadi. Boleh kita lihat di sini masih on track dan boleh kita lihat secara jika kita gunakan high yang di sini 5.750, boleh kita katakan sebenarnya sudah di breakout, akan tetapi masih menandakan wick di hari Jumat kemarin atau ekor dan ditutup 0,87% dan masih hijau. Ini menandakan kalau BBNI masih berpotensi bergerak naik. Jadi jika teman-teman sudah ada posisi buy pada BBNI, boleh hold dulu dengan target di 5.875. Itu merupakan target berikutnya, sama seperti member yang ada di premium. Dan jika ingin masuk pada BBNI, boleh menunggu harga turun dulu. Boleh menunggu harga turun dulu ke area yang di sini. Kita gunakan area yang di sini saja. Di harga 5.550 sampai 5.675. Dan jika nanti untuk BBNI menandakan rejection atau menandakan candle bearish lagi di sini di hari Senin atau di hari Selasa, maka BBNI potensi turun dulu, masuk ke area demand, lalu bergerak naik kembali. Nah, maka dari itu untuk BBNI boleh nanti menggunakan metode buy on demand. Boleh nanti buy on demand jika ternyata harga bergerak turun dulu. Buy on demand di sini. Lalu stop loss di bawah dari demand dan potensi dan untuk targetnya di sini. Di target kedua atau target pertama untuk teman-teman yang baru lihat video ini, dan targetnya di 5.875. Jadi untuk BBNI boleh menunggu harga turun dulu ke area demand, lalu jika nanti ada sebuah rejection di area demand ini, boleh buy on demand dengan target di 5.875. Untuk membuat target kedua boleh di sini kita tarik menggunakan Fibonacci retracement. Target kedua di 6.000. Di secara risk ratio-nya masih sangat menarik. Jika bisa nanti buy on demand
buy on demand dengan target pertama di 5.875. Boleh kita lihat untuk risk-nya 2,56% dan untuk profit di 4,52%. Jika sampai ke target kedua, potensi profit di 6,76%. Jadi masih sangat menarik menggunakan trading plan buy on demand. Untuk trading plan buy on breakout, saya tidak buat di sini karena masih berada di area resistennya, baru di breakout tetapi belum bisa dikatakan valid. Jadi untuk BBNI, jika ingin masuk boleh menunggu harga turun dulu ke area demand-nya, lalu boleh menggunakan trading plan buy on demand. Nah, kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on kalau analisa ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.